Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan bahas tentang hukum kekekalan momentum. Ini masih terkait dengan bab momentum, impuls, dan tumbukan. Pada video sebelumnya kita sudah bahas tentang prinsip impuls momentum, ya. Ingat bahwa impuls yang diberikan pada suatu benda atau partikel akan menyebabkan partikel itu mengalami perubahan momentum, ya. Jadi kalau kita tinjau kembali ungkapannya, ya. Jadi prinsip usaha momentum, ya. Prinsip impuls momentum maksud saya, ya. Impuls dan momentum bahwa I atau integral dari sigma F dt dengan ini dari T0 sampai T tertentu, itu kan sama dengan perubahan momentum. Ya, ini yang disebut dengan prinsip impuls momentum. Nah, sekarang jika resultan gaya yang bekerja pada partikel sama dengan 0, apa yang terjadi? Tentu saja kalau resultan gayanya sama dengan 0, maka impulsnya juga 0. Atau dengan kata lain, delta P juga akan sama dengan 0. Ya. Jadi, delta P sama dengan 0. Apa artinya? Nah, ingat bahwa delta P itu kan perubahan momentum. Perubahan momentumnya 0, artinya sama saja dengan apa? Tidak berubah, alias tetap. Ya. Jadi kalau kita ungkap bahwa delta P adalah P akhir dikurangi dengan P awal misalnya, maka dari sini kita dapatkan bahwa P akhir sama dengan P awal. Atau dengan kata lain sebenarnya bahwa setiap saat ini momentumnya akan kekal, ya, akan tetap, ya. Oke, jadi ungkapan delta P F atau integral F sigma F delta T, ya. Kalau sigma F-nya 0, maka delta P-nya 0, ya. Dan ungkapan ini kemudian disebut sebagai hukum kekekalan momentum, ya. Jadi kalau saya ini kan, ya, ini, nah, saya beri tanda, ini ungkapan ini disebut sebagai hukum kekekalan momentum. Jadi ada syaratnya, ya, syarat bahwa momentum itu kekal itu kalau resultan gayanya sama dengan 0. Dan ini terjadi pada sistem yang tertutup, ya, sistem yang terisolasi, di mana interaksi antar gaya-gayanya hanya terjadi antar partikel-partikel yang ada dalam sistem tersebut. Sebagai contoh kasus, misalkan pada peristiwa tumbukan, ya. Jadi contoh kasus pada peristiwa tumbukan. Nah, pada peristiwa tumbukan itu kan yang terjadi adalah interaksi antara benda-benda yang bertumbukan. Jadi misalnya benda pertama bertumbukan dengan benda kedua, maka benda pertama akan memberikan gaya pada benda kedua, demikian pula benda kedua memberikan gaya pada benda pertama. Seperti yang sudah saya singgung pada pertemuan awal terkait dengan definisi momentum linear, gitu kan, ya. Jadi resultan gaya pada sistem yang terisolasi itu sama dengan 0, ya. Jadi intinya adalah sistem yang terisolasi, ya. Contoh lain misalnya
Ini kasus tumbukan ya. Kemudian ada dua partikel bergabung ya, atau benda-benda bergabung ya, partikel bergabung. Atau sebaliknya ya, dua partikel terpisah ya. Jadi pada prinsipnya sekali lagi ini terjadi pada sistem yang terisolasi ya. Jadi hukum kekalan momentum ya, hukum kekalan momentum ya. Terjadi pada sistem terisolasi. Baik, kita lihat saja contohnya. Seorang tentara menyalakan senjata laras panjang ya, menyalakan senjata laras panjang yang masanya 2,5 kilogram ya, yang masanya 2,5 kilogram. Jika peluru bermasa 150 gram ya, bermasa 150 gram, melesat dengan kecepatan ya, lima puluh I meter per sekon. Sesaat setelah ditembakkan ya, sesaat setelah ditembakkan, berapakah kecepatan senjata saat itu ya. Nah, dalam hal ini ya, sistemnya ini adalah sistem antara atau terdapat senjata dan peluru. Sebelum peluru itu melesat keluar dari senjata, ya, maka senjata dan peluru sama-sama dalam keadaan diam. Ya. Oke. Jadi ada, kalau misalkan saya ilustrasikan ininya ya, misalkan inilah senjatanya lah, ya. Nah, awalnya ini dalam kondisi sebelum ya, atau awal ya, sebelum peluru melesat. Kemudian misalkan sesudahnya pelurunya misalkan melesat ke kanan ya. Seperti di sini kan disebutkan kecepatannya, kita sebut kecepatan V peluru yakni 50 I meter per sekon ya. Ini vektor satuannya ya.
Nah, pertanyaannya, si senjata ini tadi, ya, bagaimana kecepatannya? Katakan VS. Masanya masing-masing sudah diketahui ya. Yang peluru ini masanya adalah 2,5 kilogram ya, 2,5 kilogram. Sementara si peluru, ya ini senjatanya ya, 2,5 kilogram, peluru adalah 150 gram. Dan di sini awalnya kecepatannya 0 ya, karena diam ya. Nah, ya, karena interaksi yang terjadi hanya peluru dengan senjata, maka ini sistem yang contoh sistem yang terisolasi ya. Jadi dalam kalau saya tadi contohkan, contoh kasus adalah dua partikel yang terpisah, semula bersatu nih, peluru dengan senjata bersatu kemudian menjadi terpisah ya. Maka akan berlaku bahwa P awal ya atau sebelum harus sama dengan P akhir. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa ini ya, ini adalah resultan ya. Jadi momentum sistem ya, momentum sistem. Jadi kalau ingin diperumum ini boleh kita tuliskan menjadi ini sigma gitulah ya, sigma. Sama saja ya. Jadi ini adalah maksudnya resultan momentum dari sistem yang ada di sini. Awalnya karena belum bergerak ya, maka berarti momentumnya adalah 0. Sesudahnya, nah, sesudahnya masing-masing punya momentum kan ya. Katakan massa senjata dikalikan dengan kecepatan senjata, kita tambahkan saja kan ya, karena momentum kan M kali V kan ya. Massa peluru dikalikan dengan kecepatan peluru. Oke, berarti di sini masukkan saja ya. Nah, dalam hal ini massanya harus sama ya. Jadi kalau peluru dinyatakan dalam satuan gram, maka ini pun harus dalam satuan gram. Atau kalau ingin dalam kilogram, ini juga dalam kilogram ya. Kita gunakan kilogram saja ya. Berarti 0 sama dengan 2,5 kilogram dikali VS yang dicari ya. Ditambah, ini kita ubah ya. 150 gram itu sama saja dengan 0,15 kilogram kan ya. Berarti 0,15 PP-nya adalah 50 I ya. 50 I. Berarti VS ya, negatif ya. Negatif. Ini kan berapa ini? Sama dengan 1,5 kali 5 ya. 7,5. 7,5 dibagi dengan 2,5 berarti 3 ya. 3 I meter per sekon ya. Jadi dengan kata lain, ketika peluru bergerak ke kanan sini, si senjata akan terdorong ke kiri ya dengan kecepatan besarnya 3 meter per sekon ya, atau secara vektor min 3 I meter per sekon. Oke, itu contoh yang pertama ya. Kita lihat contoh yang kedua. Truk bermassa 2000 kg ya. Bergerak dengan kecepatan
20 I meter per sekon. 20 I meter per sekon. Menabrak sedan, ya. Menabrak sedan bermasa 1000 kg, ya. Dengan kecepatan yang sedang bergerak, ya, dengan kecepatan min 25 I meter per sekon. Setelah tabrakan, keduanya saling mengunci, ya. Dan bergerak, sehingga bergerak bersama-sama, ya. Dan bergerak bersama. Nah, pertanyaannya adalah berapakah kecepatan kedua kendaraan tersebut, ya. Kedua kendaraan tersebut sekarang. Sesaat setelah tumbukan, ya. Sesaat setelah tabrakan, ya. Oke, kita lihat sebaiknya juga kita coba ilustrasikan saja, ya, bagaimana keadaannya, ya. Jadi kalau saya gambarkan ini ada truk, ya. Oke, ya, seperti inilah, ini sekedar ilustrasi saja, ya. Dan ada sedan, ya. Ini hanya sekedar ilustrasi saja, ya. Oke, truknya bergeraknya ke kanan, ya. Sementara si sedan bergeraknya ke kiri. Nah, ini V1, ini V2, ya.
Masanya M1-nya 2000, M2-nya 1000, ya. Ini keadaan sebelum, ya. Nah, sesudahnya, ya, sesudahnya mereka bergerak bersama-sama. Ya. Artinya apa? Kalau bergerak bersama-sama berarti katakan saling mengunci, ya. Ya. Oke, ya. Saling mengunci. Nah, kita tidak tahu kecepatannya kemana, arahnya, ya. Sementara kita sebut saja kecepatannya, keduanya kecepatan adalah menjadi V aksen. Nah, ini yang dicari berapa. Ya. Jadi ini adalah kondisi sesudah, ya. Atau ini adalah kondisi awal, ini kondisi akhir, ya. Awal, akhir. Maka ini juga interaksi yang terjadi hanya antar apa? Antar truk dan sedan. Sehingga akan berlaku jumlah momentum awal atau sebelum peristiwa tumbukan terjadi itu harus sama dengan jumlah momentum sesudah tumbukan itu terjadi, ya. Sebelum terjadi, ya masing-masing punya momentum kan ya. Jadi kita tuliskan M1 V1 ditambah dengan M2 V2 itu harus sama dengan sesudah. Kalau sudahnya ini berarti masanya gabung nih, ya. Karena kecepatannya sama berarti M1 plus M2 dikali V aksen. Kita tinggal masukkan ini M1-nya adalah 2000 kali V1-nya adalah 20I ya, ini V1-nya ya, 20I ya. Ini 20I. Ditambah dengan M2, M2-nya 1000 dikali kecepatan V2-nya minus 25I ya. Minus 25I. Karena berlawanan memang ya ini kan. Berarti 2000 ditambah 1000 masanya ya. Dikalikan dengan V aksen ya. Dikalikan dengan V aksen. Berarti ini berapa ini? 40.000 dikurangi 25.000. 15.000 ya. Berarti 15.000 I sama dengan 3.000 V aksen. Dengan demikian kita dapatkan V aksen adalah 15.000 dibagi 3.000. Berapa itu? 5 ya? 5 meter per sekon. 5I ya? Oke, 5I meter per sekon. Jadi dalam keadaan akhir, kedua mobil ini bergerak ke arah kanan ya, ke sumbu X positif ya. Baik ya, itu soal terkait dengan hukum kekekalan momentum ya. Kita lihat satu lagi lah ya contohnya ya. Contoh yang ketiga. Peluru 50 gram ditembakkan
dengan kecepatan 100 meter per sekon dan menancap pada sebuah balok, pada balok 1,95 kg yang diam di lantai datar. Balok bergeser bergeser 62,5 cm. Pertanyaannya adalah, berapakah koefisien gesekan antara balok dan lantai? Nah, ini perlu sebaiknya kita ilustrasikan saja ya. Jadi katakan ada lantai, ya. Kemudian ada balok, lalu ada peluru. Saya ini peluru lah ya. Peluru peluru masanya kita nyatakan dengan M1 ya. Ini M1 masanya. Kemudian kecepatannya V1. Kondisi awal balok dalam keadaan diam ya. Jadi artinya V balok atau V2-nya sama dengan 0. Ini kondisi sebelum peluru menancap ya. Sesudah peluru menancap ya. Sesudah peluru menancap, dibayangkan nanti peluru menancap atau masuk ke dalam balok, katakan di sini ya. Maka keduanya akan bergerak bersama, gitu kan ya. Keduanya akan punya kecepatan yang sama. Dan ternyata balok ini bergeser dari kondisi awalnya sejauh, nah ini bergeser sejauh, katakan saja delta R ya. (62,5 cm ini dalam sentimeter ya. Saya ubah saja ke dalam meter, 0,625 meter. Dan kalau dia bergeser ke sini berarti apa artinya? Artinya ketika tiba di sini, kecepatan si balok dan peluru kembali menjadi 0. Nah, misalnya sesaat setelah peluru menancap pada balok dan peluru sekarang nih ya, dia punya kecepatan sebesar V aksen. Nah,
Pertanyaannya apa? Pertanyaan koefisien gesekan antara balok dan lantai. Mu ya yang ditanyakan kan ya. Jadi yang ditanyakan adalah berapakah mu-nya ya. Oke, kalau kita analisis di sini ya. Jadi sesaat setelah tumbukan, balok akan punya kecepatan, misalkan V aksen ini. Nah, akan tetapi karena ada gesekan antara balok dengan lantai, maka pada kasus ini akan bekerja gaya gesekan. Ya. Ingat, gaya gesekan kan berlawanan dengan kecenderungan gerak bendanya atau dengan arah gerak bendanya kan ya. Berarti di sini akan muncul gaya gesekan arahnya ke kiri. Ya. Jadi ada gaya gesekan, kita sebut F ges. Dalam hal ini adalah gesekannya gesekan kinetik ya, gesekan kinetik. Oke. Jadi kalau kita ingin tahu mu-nya kan berkaitan dengan gaya gesekan kinetik. Ya. Fk itu kan mu dikalikan dengan n itu adalah apa? Normal ya. Gaya normal. Jadi kalau juga kita gambarkan ini kan akan ada di sini nanti gaya normal, saya gambarkan sebelah sini saja ya. Ini ada gaya normal dan juga ada gaya berat ya. Nah, di sini ada gaya berat. Ini gaya normal, N, dan gaya berat Fg ya. Oke, ya. Jadi ini kondisinya ya. Kondisi ini sebelum, ini kondisi sesudah. Nah, kalau kita lihat dari peristiwa di sini jelas pertama terjadi peristiwa tumbukan. Kalau terjadi peristiwa tumbukan, maka akan berlaku apa? Hukum kekekalan momentum, ya. Jadi pertama, gunakan hukum kekekalan momentum. Bahwa jumlah momentum pada saat sebelum harus sama dengan jumlah momentum sesudah peristiwa terjadi. Sesaat sesudah, ya. Sebelumnya, nah berarti kan ini. M1 V1 ditambah M2 V2. Sesudahnya kalau ini gabung ya, maka boleh kita tulis jadi M1 plus M2 dikali dengan V aksen. M1-nya peluru masanya 50 gram. 50 gram kita ubah ke dalam, nah ini kita ubah ke dalam kilogram, berarti 0,05 kilogram ya. Jadi ini 0,05 kali V1, V1-nya ini ya. Ini V1-nya ya. Berarti 100I. V2-nya 0 ya. Kan makanya ini jadi 0 ya. Berarti ini adalah 0,05 ditambah massa yang keduanya adalah ini. Nah, M2. 1,95 ya. 1,95 dikali V aksen. Berarti ini 5I ya. 5I sama dengan ini 2 ya. 2 V aksen. Jadi V aksennya berarti kita dapatkan sama dengan 2,5 ya. 5 dibagi 2. 2,5I meter per sekon. Atau besarnya adalah 2,5 meter per sekon. Arahnya ke arah sumbu X positif. Ya. Kemudian, nah, pada peristiwa yang kedua, ya, perhatikan di sini ya, benda yang semula punya kecepatan sebesar V aksen ini mendapatkan gaya gesekan sehingga geraknya diperlambat sampai akhirnya berhenti. Nah, untuk memecahkan ini, ya, berapa mu-nya, kita bisa gunakan kombinasi antara hukum kedua Newton dengan gerak lurus berubah beraturan, karena gayanya kan konstan, ya. Boleh ya, silakan. Atau juga
sebetulnya bisa kita gunakan prinsip usaha energi. Mengapa? Karena kan ada gaya, ada perpindahan. Gaya dikali perpindahan itu kan namanya usaha kan ya. Oke. Dan gaya di sini yang bekerja sepanjang gerakan mendatar ini itu adalah gaya non konservatif. Gaya gesekan adalah gaya non konservatif ya. Berarti kita bisa gunakan prinsip usaha energi ya. Boleh ungkapannya dalam dua cara juga ini. Boleh W total ya. W total yang bekerja pada sistem sama dengan perubahan energi kinetik, atau boleh juga W oleh gaya ya, atau W oleh gaya non konservatif itu perubahan energi mekanik. Silahkan pilih salah satu saja ya. Boleh ungkapan ini, boleh ungkapan ini ya. Nah, kalau W total itu berarti usaha oleh seluruh gaya, termasuk oleh gaya normal dan gaya apa? Gravitasi. Akan tetapi gaya normal dan gaya gravitasi dengan perpindahannya kan tegak lurus, sehingga usahanya akan nol. Sehingga usaha totalnya hanya akan dilakukan oleh gaya gesekan ini. Ya. Dan perhatikan antara gaya dengan perpindahannya berlawanan arah ya, sehingga usahanya akan negatif. Berarti ini ambil besarnya saja, min FK dikalikan dengan delta R. Perubahan energi kinetik adalah apa? Energi kinetik akhir kurangi energi kinetik awal. Berarti, nah kita lihat ini, akhirnya kan nol kan ya? Berarti 0 dikurangi setengah M. Nah, M-nya M sistem ini nih. Kita jadikan M saja ya. Dikali dengan V aksen dikuadratkan. Ya, setengah M V kuadrat ya. Nah, ini FK itu kan mu kali apa? Mu kali N. Nah, ini kan nolnya kalau ini kan jadi negatif ya, berarti ini negatif, ini jadi hilang ya. Sehingga ini mu kali N. Nah, kali delta R sama dengan setengah M dikali V aksen dikuadratkan. Nah, N-nya berapa? Nah, kita lihat N itu berada pada semua apa? Vertikal. Dan gerakannya tidak ada dalam gerakan arah vertikal ya, gerakannya arah horizontal saja. Sehingga akan berlaku dalam hal ini N ya, dari sigma FY. Sigma FY sama dengan 0 ya. Ini kan nanti ini adalah sumbu X ya, ini sumbu Y vertikalnya. Jadi sigma FY sama dengan 0. Jadi kalau mau dicari secara terpisah di sini, sigma FY sama dengan 0, berarti N dikurangi FG sama dengan 0 kan ya? N kurangi FG sama dengan 0, berarti N sama dengan F gravitasi atau M kali G. Sehingga ini bisa kita tulis mu dikali M dikali G kali delta R setengah M dikalikan dengan P aksen dikuadratkan. Nah, kedua ruas ini kan ada M-nya, berarti boleh dihilangkan. Ini karena M yang sama ya, massa yang sama. Oke. Sehingga kita dapatkan mu dikali G-nya adalah, ambil 10 ya, percepatan gravitasi. Delta R-nya adalah 0,625 setengah dikalikan dengan 2,5 dikuadratkan. Ya, P aksennya 2,5 besarnya ya. Nah, 2,5 dikuadratkan itu kan 6,25 kan ya? 6,25. Sementara 10 dikalikan dengan 0,625 juga 6,25. Berarti ini sama nih. 10 dikali 0,625 dengan 2,5 pangkat 2 itu sama, sehingga tersisalah mu sama dengan setengah ya. Jadi kita dapatkan mu-nya sama dengan setengah atau 0,5. Oke, jadi ini sudah kombinasi ya soalnya antara peristiwa tumbukan
atau penerapan hukum kekekalan momentum dengan menerapkan prinsip usaha energi. Oke. Sementara cukup dulu sampai di sini. Kita akan lanjutkan pada video berikutnya untuk jenis-jenis tumbukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.